Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari NIM 50901320. Saya dari Kesos A dengan dosen pengampu Dr. Usman SAG MAG dari kelompok 4 dengan materi kelompok sosial dan peranan individu dalam kelompok. Selamat menyaksikan. Adapun yang saya akan bahas pada kesempatan ini terkait jenis-jenis kelompok sosial. Namun saya hanya akan menjelaskan terkait kelompok formal dan informal. Apa sih itu kelompok formal dan informal? Jadi, kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai aturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Kelompok resmi ini didukung adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan memiliki pembagian kerja, peranan, serta hierarki tertentu. Contohnya yaitu OSIS, serta politik. Selain itu, contoh lainnya yaitu yang ada di Indonesia yang mencakup perusahaan-perusahaan resmi seperti Pertamina dan PT PLN, lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas, kementerian dan lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, serta organisasi profesi dan asosiasi resmi seperti Asosiasi Psikologi. Kelompok-kelompok ini memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan aturan yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Selanjutnya yaitu kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi tertentu atau pasti. Kelompok tersebut terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang kali dan hal tersebut menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan dan pengalaman yang sama. Kelompok tidak resmi ini tidak berstatus resmi dan tidak didukung anggaran dasar, anggaran rumah tangga seperti yang lazim berlaku pada kelompok resmi. Contohnya klik, yaitu kelompok kecil tanpa struktur formal yang sering timbul dalam kelompok besar dalam rangka mengkaji apakah suatu kelompok bersifat formal atau non formal, berarti mengukur seberapa jauh sih itu derajat formalitas terdapat dalam hubungan antar anggotanya. Misalnya, koperasi sebagai sebuah kelompok mempunyai derajat formalitas yang tinggi karena dalam koperasi peraturan-peraturan dirumuskan berdasarkan suatu ADRT atau anggaran dasar rumah tangga yang menyangkut berbagai hal. Akan tetapi, derajat formalitas yang tinggi dalam koperasi belum seluruhnya dihayati oleh anggotanya dalam menjalankan peraturan-peraturan koperasi seperti pembukuan dalam transparan, pengelolaan belum efektif, dan sebagainya. Tapi bohong. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu pertanyaan dari saudari Cerunisa, yaitu mengapa psikologi sosial penting bagi ilmu politik dalam menganalisis perilaku pemilih dan dinamika kekuasaan. Apa jawabannya? Yaitu psikologi sosial penting bagi ilmu politik karena membantu memahami dasar-dasar sifat politik manusia dan bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi perilaku pemilih serta dinamika kekuasaan. Dengan memahami sikap, emosi, motivasi, dan interaksi sosial, psikologi sosial dapat menjelaskan perilaku memilih, pembentukan opini publik, serta pengaruh sosial yang membentuk dukungan politik dan pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan para politis dan pembuat kebijakan
merancang strategi yang efektif untuk memenangkan dukungan dan mengelola isu politik dengan lebih baik. Singkatnya, psikologi sosial memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku individu dan kelompok dalam konteks politik yang esensial untuk analisis dan praktik politik yang sukses. Pertanyaan kedua dari saudari Nueni yaitu bagaimana teori identitas sosial, bias implisit, dan teori pertukaran sosial menjelaskan konflik dan kerjasama di organisasi atau komunitas, serta bagaimana teori kognitif sosial dan disonansi kognitif bisa membantu membuat strategi untuk meningkatkan empati, mengurangi prasangka, dan mendorong perilaku baik. Jadi, teori identitas menjelaskan bahwa konflik muncul ketika kelompok merasakan identitas mereka terancam yang menyebabkan sikap negatif terhadap kelompok lain, sedangkan kerjasama terjadi melalui keterikatan dan solidaritas dalam kelompok. Bias implisit sendiri menjelaskan konflik sebagai hasil prasangka bawah sadar yang mempengaruhi interaksi antar kelompok. Sementara teori pertukaran sosial menyatakan konflik bisa timbul dari ketidakseimbangan manfaat dan hubungan sosial dan kerjasama berkembang saat pertukaran dianggap adil. Teori kognitif sosial membantu meningkatkan empati dan mendorong perilaku baik dengan mengajarkan melalui observasi dan pembelajaran sosial terhadap norma positif. Disonansi kognitif menolong mengurangi prasangka dengan mendorong refleksi dan agar sikap perilaku lebih konsisten, sehingga bisa membuka peluang perubahan positif dalam hubungan antar kelompok. Secara keseluruhan, teori-teori ini menjadi dasar untuk memahami serta merancang strategi menangani konflik, memperkuat kerjasama, dan meningkatkan empati dan organisasi atau komunitas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syahrul yang terkait bagaimana perbedaan pendekatan antara psikologi sosial dan sosiologi dalam menjelaskan perilaku konformitas dalam kelompok. Perbedaan pendekatan psikologi sosial dan sosiologi dalam menjelaskan perilaku konformitas terletak pada fokus analisisnya. Psikologi menekankan aspek psikologi individu seperti motivasi, persepsi, serta tekanan sosial yang mendorong individu untuk menyesuaikan sikap dan perilakunya agar diterima dalam kelompok. Psikologi sosial melihat konformitas sebagai hasil proses internal individu yang dipengaruhi oleh kebutuhan diterima, rasa takut penolakan, atau kepercayaan pada kelompok. Sementara itu, sosiologi lebih menyoroti konformitas sebagai bagian dari struktur sosial dan norma yang berlaku di masyarakat atau kelompok. Sosiologi melihat konformitas sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan sosial, nilai, dan tekanan dari sistem sosial yang lebih luas untuk menjaga keterlibatan dan keteraturan sosial. Singkatnya, psikologi sosial fokus pada mekanisme individual dan proses psikologis di balik konformitas, sedangkan sosiologi melihat konformitas sebagai konsekuensi dari sistem norma dan struktur sosial yang mengatur perilaku dalam kelompok atau masyarakat.